Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai kebaktian kita pada hari ini, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh sampai di tempat ini dengan selamat. Bapa, saat ini kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau beribadah, kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Sebab begitu besar kasih Tuhan atas hidup kami. Bapa, siapkan hati kami, layakkan sucikan setiap kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu. Dan biarlah Tuhan hari ini firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan boleh berbuah lebat menyenangkan hati-Mu. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum sampai ke tempat ini, Tuhan yang sertai sampai di tempat ini dengan selamat. Buat segala kuasa yang tidak datang dari nama-Mu Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Kami buka ibadah kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita bukan mau menerima saja berkat Tuhan hari ini, tapi kita mau memberi pujian kita yang terbaik. Sebab besarnya kasih Tuhan, kami menikmati Tuhan kasih-Mu. Kami sungguh kagum dan hormat akan Engkau. Ini pujian kami Tuhan, biarlah jadi pujian yang harum di hadapan-Mu. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Pujian-Mu, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Pujian umat-Mu Tuhan, nyatakan Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Nyatakan ku kagum hormat
saja yang nyanyikan. Ku kagum. Yes. Pujian kami memujimu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Nyatakan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Yes. Kita punya hidup yang berarti sebab kita punya Allah yang gak cuma mati Bapak Ibu Saudara, tapi Ia boleh bangkit, hidup dan memenangkan hidup kita. Amin. Ada amin? Mana semangatnya? Mari bangkit Bapak Ibu Saudara, kita mau bersorak-sorai memuliakan Allah kita. Sebab Kau baik Tuhan. Ini pujian sembah kami. Nyatakan, bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari jemaat Tuhan bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kala Kau mau bangkit dan hidup. Nyatakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. You are good Lord. Ini pujian umat-Mu Tuhan. Mari dengan lebih dahsyat kita mau bersorak-sorai bagi namanya. Nyatakan, bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan baginya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Kalahkan mau bangkit dan hidup. Mari yang diselamatkan Tuhan, puji Tuhan. Tuhan yang
tepuk tangan. Tuhan yang memberi kemenangan. Yes, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Siap, lebih dahsyat lagi, puji Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Nyatakan, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Tuhan baik. Hidup kita jadi berarti karena kita nggak berjalan sendirian. Betul Bapak Ibu? Kita punya seorang sahabat yang namanya Yesus. Siapa namanya? Yesus. Lebih semangat lagi, siapa namanya? Yesus. Mari kita memuji Dia dengan lebih dahsyat lagi. Mari jemaat Tuhan yang diselamatkan, nyatakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingmu, lihat sekelilingmu. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, nyatakan, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Sumberku. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita, nyatakan dengan lebih dahsyat lagi. Ku pilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingmu, lihat sekelilingku. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, lebih dahsyat lagi katakan, karena kehebatan. Yes, ku dapat lakukan perkara besar yang bisa dapat kita mau melompat. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan katakan,
sahabatku, berada di sisiku, kau sahabatku selama-lamanya. Nyatakan, Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Yes, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku yang bisa melompat, kita melompat. Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, dahsyat. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Sebab luar biasa nyata karya Tuhan atas hidup kita, menyelamatkan kita di kayu salib. Sebab itu mulai hari ini kita mau bersehati, kita mau bersepakat, kita mau memberikan hidup kita bagi Tuhan. Kalau kita hidup bukan buat kita lagi, kita hidup semuanya untuk Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu, kita naikkan pujian. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
kasih-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Kehadiran-Mu di tengah kami Roh Kudus pagi ini sangat kami hormati dan kami kagumi Tuhan. Tidak ada yang lebih penting dari hadirat-Mu Tuhan. Karena ketika Engkau hadir kami dipulihkan, kami disegarkan, kami mendapatkan iman dan kekuatan baru Tuhan. Silakan Kaulah pemeran utama di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu pada lidah bibirnya. Sehingga tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulutnya Tuhan. Urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti. Dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat, yang ajaib, yang memerintah di bumi dan di surga. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom. Senang sekali kembali bisa melayani Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Mari kita lihat firman Allah di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Judulnya adalah hidup yang berarti, hidup yang berarti. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sekali lagi, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, karya Kristus di kayu salib, kematian dan kebangkitannya itu menebus hidup saudara dan saya. Ya, melalui kematian Kristus, kebangkitan Kristus, Anda dibenarkan, Anda dikuduskan, ya. Anda dipulihkan sempurna, saudaraku. Bilur-bilurnya itu menyembuhkan, melalui darahnya Anda dilayakkan. Justified, Anda dilayakkan untuk menghampiri Dia. Jadi karyanya itu luar biasa, saudaraku. Anda sudah diberi, diampuni, dikuduskan, lalu Dia bangkit, duduk di sebelah kanan Allah di surga. Dikatakan untuk apa, saudaraku? Dia duduk di sebelah kanan di surga, itu memberikan otoritas kepada saudara. Melalui kebangkitannya Anda dibenarkan, Anda dikuduskan, Anda diberi hidup yang baru, hidup yang menang, hidup yang berkuasa. Kalau dulu kita tidak bisa lagi lepas dari dosa, kita tidak bisa lepas dari kelemahan kita, melalui kebangkitan Kristus Anda diberi kemampuan untuk hidup menang, berkuasa dan memerintah bersama Dia. Amin. Wow. Jadi udah diberikan semuanya, saudara. Makanya saya sedang kitab Efesus. Ya, kita bahas tuh 3 hari berturut-turut. Kalau Pak Yance sama saya, saudaraku. Jadi biasanya Pak Yance secara teologis, saya secara praktisnya. Kitab Efesus itu kata kuncinya adalah di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus kita menerima every spiritual blessing in heavenly places. Semua berkat-berkat rohani di dalam surga sudah diberikan kepada saudara dan saya. Diberikan, saudaraku. Melalui karyanya itu. Lalu Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Saudaraku, kalau kepala duduk di sebelah kanan, tubuhnya di mana, saudaraku? Di sebelah kanan juga. Jadi nanti, saudaraku ya, saudara ya, kenaikan Kristus itu gambaran yang hebat. Bahwa Dia, saudaraku, duduk di sebelah kanan Allah. Gereja pun duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Anda diberi kuasa untuk memerintah. Belum selesai sampai di situ. Dia naik duduk di sebelah kanan. Lalu saudaraku, Roh Kudus turun tinggal menetap di dalam saudara dan saya. Roh Kudus yang dulu hanya mengurapi orang-orang tertentu saja. Di dalam terjemahan Inggrisnya hinggap, tidak tinggal menetap, saudaraku ya. Roh Kudus tinggal menetap setelah Kristus mati di kayu salib. Jadi sebelumnya kalau orang perjanjian lama tuh di sini, saudaraku ya. Orang perjanjian lama, mereka beriman pada apa yang akan dilakukan. Makanya ada darah anak domba. Ada domba Paskah. Tetapi kita yang ada di sini, kita sudah menerima karunia penebusan. Jadi saudaraku, Roh Kudus tinggal menetap, indwelling. Ada namanya outpouring, itu urapan untuk saudara melayani. Tetapi ada indwelling,
Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Untuk apa? Supaya engkau bisa menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Engkau bisa melayani dengan kuasa. Itu outpouring. Nah, Anda dibeli tentu ada tujuannya. Saudara sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Kita nih kayak orang punya utang kita nggak bisa bayar, saudaraku. Tiba-tiba ada yang bilang, udah deh tak bayarin utangmu. Dibayar lunas, saudaraku. Tapi kalau udah dibayar lunas, ini tradisi orang Yahudi. Kalau seorang budak, saudaraku, ya, kalau seorang budak, saudaraku, dibeli, dia tidak berhak lagi atas dirinya. Setelah dia bekerja 7 tahun, dia lihat, wah ini tuannya baik sekali ya. Dia saudaraku memilih untuk tinggal tetap dengan tuannya, makanya sudah lihat di perjanjian lama, maka dia akan ditandai sebagai milik tuannya, saudara. Tapi dia secara sukarela memberikan dirinya karena dia tahu ini tuannya baik. Kalau dia lepas dari tuannya, suatu kali dia ditangkap lagi, suatu kali dia diperbudak oleh tuan yang jahat mungkin. Jadi saudaraku, Tuhan sudah memberi saudara dengan harga yang mahal supaya kau memperoleh hidup yang berarti, hidup yang jadi berkat, hidup yang bukan hanya dipulihkan tetapi memulihkan orang lain. Itu yang namanya more than conqueror, hidup lebih dari seorang pemenang. Kalau menang tuh diri saudara sendiri menang. Mungkin dulu saudara susah secara ekonomi, tetapi Anda diberkati Tuhan supaya Anda bisa menolong orang lain juga bisa diberkati, saudara. Saudara, itu yang namanya hidup yang berarti. Anda sudah dibeli, harganya untuk siapa tuh? Panggilan. Jadi saya katakan saudara, Tuhan memilih saudara, Tuhan memanggil saudara. Mari saya akan mengajak saudara melihat kitab Efesus, kitab Roma dulu saudaraku ya. Saya senang di dalam Roma 8 dikatakan demikian saudaraku. Ayat 28 sampai 30, ini ayat bagus sekali, tetapi seringkali orang memotong ayatnya saudaraku. Ya, kita tahu sekarang ayat 28, Roma 8, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga apa? Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan perhatikan ayat 30, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Banyak orang cuma mengambil segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bacanya sampai selesai. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang Kalau Anda dalam panggilan Tuhan, maka segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi saudara. Yusuf ada dalam panggilan Tuhan. Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel ada dalam panggilan Tuhan. Makanya saudaraku, ketika mereka coba untuk dirusak hidupnya, dimasukkan penjara, saudaraku, Tuhan memulihkan, Tuhan menolong. Ada 3P, saya sering bagikan 3P kalau orang ada dalam panggilan Tuhan. Satu ada protection, satu ada promotion, satu ada provision from God. Ada perlindungan dari Tuhan, ada promosi dari Tuhan, ada saudaraku penyediaan dari Tuhan. Amin. Pastikan Anda dalam panggilan Tuhan. Ini saudara kalau beli mobil misalnya ya, kan ada tujuannya, betul nggak? Kalau saudara mau beli buat ngangkut sayur, saudara nggak akan beli sedan. Ya nggak? Saudara beli pick up, mobil buntung. Tapi kalau saudara mau off-road, saudara mungkin akan beli mobil SUV. Ya, SUV. Pajero, ya, Fortuner, supaya bisa lewat jalan yang jelek. Saudara. Nah, Tuhan beli saudara, Tuhan punya tujuan dengan hidup saudara. Amin. Nggak sembarangan dibeli. Talenta, masa lalu, keluarga, semua itu Tuhan atur. Saya bersyukur pernah hidup dalam keluarga yang sangat miskin, saudaraku. Saya bersyukur karena itu membuat saya berempati terhadap, ya saya punya anak bina banyak banget saudaraku. Termasuk di Medan kita membiayai 4 panti asuhan.
hampir 100 anak, kebanyakan anak Nias, saudaraku ya. Kami biayai hidupnya. Karena saya ngerasain susah, saudara. Dulu untuk saya kuliah tuh saya ngajar anak SD sama SMP supaya saya bisa bayar kuliah. Jadi kemiskinan itu Tuhan izinkan terjadi supaya saya ngerti gimana susahnya jadi orang miskin. Tetapi saudara, banyak orang malah pahit, kecewa sama Tuhan ketika dia mengalami proses pembentukan Tuhan di dalam panggilan. Karena sebelum Anda dipakai Tuhan, maka Anda diproses dulu. Ya, Anda ngalami misalnya pengusaha yang pernah ngalami bangkrut, pernah ngalami kesusahan, Anda ngerti gitu. Gak mudah menghakimi orang. Ya, anak-anak rohani saya yang pegang panti narkoba, itu rata-rata bekas narkoba. Bukan berarti sudah narkoba dulu baru pelayanan ya. Enggak, saudaraku. Tapi mereka ini saudaraku ya Pak Bang Dodi yang nanti saya bulan Mei ke sana ulang tahun, udah 24 tahun ulang tahun. Salah satu panti terbaik di Indonesia, saudara. Ya, panti narkoba terbaik di Indonesia di Palangkaraya. Dia ketua asosiasi panti narkoba seluruh Indonesia. Dulu penjahat, saudaraku, bandar narkoba. Dia ngerti artinya sakau ya. Orang 3 hari 3 malam, saudaraku, wah dilayanin, didoain muntah-muntah sampai akhirnya dipulihkan. Panti kami, saudaraku, 70% kesembuhannya, 65-70%. Panti lain di Indonesia tidak ada yang sebagus itu. Bahkan Ibu Khofifah Indar Parawangsa ketika jadi Menteri Sosial, dia paling sering datang ke panti kami. Dia bilang, seneng Ibu ya kalau lihat di pantinya di Bang Dodi, kenapa? Oh di panti lain, saudaraku, cingogok ya. Berjam-jam, pada mukanya lempeng semua. Kalau di panti kita enggak. Halo Ibu, shalom. Ini kok kayak bukan orang panti ya katanya. Nah kenapa saudaraku? Mereka dilayani dengan kasih Tuhan, didoakan, dikasih firman Allah. Saudaraku, mereka berubah. Syaratnya yang udah hancur bisa dipulihkan sempurna. Saudaraku. Ada yang sekarang jadi anggota DPRD, ada yang jadi hamba Tuhan, saudaraku. Ada yang jadi sarjana hukum, saudara. Gimana? Dipulihkan di dalam Kristus dan akhirnya mereka memenuhi panggilan mereka. Ada juga yang jadi staf narkoba di tempat kami. Nah itu saudaraku ya, jadi yang satu lagi Pak Jomin yang kami pelayanan di Medan itu lebih parah lagi saudara. Itu mantan distributor. Jadi dia kena hukuman mati pada saat zaman Pak Harto. Ya kasih karunia Tuhan. Di penjara dia terima Tuhan Yesus, dia dilayani saudaraku. Nah ini yang namanya panggilannya. Dia dilayani di situ, Tuhan kasih karunia karena ada reformasi, hukuman matinya diganti jadi seumur hidup, dan seumur hidup akhirnya diganti lagi saudaraku, dia bisa keluar. Dan sekarang dengan saya kami melayani ke Aceh dan juga di Medan, saudara. Wow, ini orang berani banget, dia bilang saya harusnya udah mati Pak Simon. Tetapi Tuhan kasih second chance, kasih kesempatan kedua, makanya saya memberikan hidup saya buat Tuhan. Wah, seneng saya kalau pelayanan ke Aceh sama dia, saudaraku. Kami melayani orang-orang Aceh asli. Mantan Panglima GAM, saudaraku. Gerakan Aceh Merdeka. Ya, nah, ketika Anda melayani, Anda di dalam panggilan, maka Tuhan memberikan otoritas, wibawa ilahi, kuasa untuk melayani Tuhan. Satu kali kami diundang untuk ketemu dengan satu mantan Panglima GAM. Ya, namanya nggak usah disebut ya, saudaraku ya. Jadi pas datang ke rumahnya, dia simpatisan, ya istrinya terkena tiba-tiba koma, saudaraku, komplikasi. Jadi ketika kami datang mereka lagi sibuk mau bawa istrinya ke rumah sakit. Ya udah saya bilang kita ikut deh ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit udah nggak ada harapan sebetulnya, matanya udah balik, ya udah. Tapi situ kuasa Roh Kudus bekerja. Nah itu kalau Anda dalam panggilan Tuhan, ketika Roh Kudus bekerja, urapan itu turun, wow keberanian itu muncul. Saya bilang, Pak, boleh saya doain istri? Oh silakan Pak, saya percaya di dalam Isa alaihi salam itu ada kuasa, dia bilang, kuasa kesembuhan. Jadi saya doain, waduh lumayan juga, seru juga saudaraku ya. Di Aceh yang syariah, ya, di rumah sakit dikelilingin sama juru rawat saudaraku. Tapi, nah itu kalau pengurapan turun, gak ada yang ditakutin, benar. Saya tumbang tangan sama dia, saya perintahkan dalam nama Yesus. Saya bisikan, saya tahu orang koma tuh masih dengar. Makanya amun koma, entong sok ngomongkan dekat koma saya punya. Nah, ini masih peka. Jadi saya cerita Yesus menyembuhkan, memulihkan kau. Berlin keluar air mata dari ujung.
Aku perintahkan dalam nama Yesus. Saudara, saya keluar seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tengah malam si ibu ini bangun, langsung minta makan, sudah. Dan besoknya kembali keluar dari rumah sakit. Yang luar biasa, si suaminya bilang, nanti kalau Pak Pendeta itu datang lagi, bukan hanya saya dengan 5 mantan anak buah saya siap untuk dibaptis dan terima Tuhan Yesus. Wah, saudara, orang Aceh memaham. Namun di Papua KKR 20.000, 5.000 gampang. Aku di NTT ngumpulin 3.000 orang gampang. Buat Aceh, buat ketemu 1 orang 8 jam saya naik mobil. Tapi karena panggilan, enjoy aja. Saya naik perahu 12 jam kalau di Kalimantan. Soalnya naik klotok gitu ya. Otak 12 jam. Begitu turun badan saya masih begini. Masih ener saudarakunya. Tapi saya menikmati, makanya bilang, Ko Simon pulang misi tuh capek. Enggak, buat saya mah healing saudarakunya. Orang mah healing teh kudu ke Hongkong, saudarakunya ke Jepang. Saya mah enggak, pulang misi lebih seger deh. Makanya saya kan enggak kayak 64 ya. Ya, sika 40 genepnya. Ya. Jeung Pak Yosi gitu beda jauhnya. Ya, saya tuh 64 geus lansia, karak sadar ge lagi perpanjang ini saudaraku, perpanjang paspor. Begitu perpanjang paspor, Pak lansia Pak, urang teh lansia nya. Baru sadar saudara. Karena ya itu, saudara, ketika Anda dalam panggilan, Anda akan menjadi maksimal. Makanya hidup yang berarti itu adalah hidup dalam panggilan. Anda akan maksimal seluruh segi, pikiran, jiwa, perasaan, jadi sehat, jadi maksimal. Kayak ini, saudara, lihat burung penguinnya. Burung penguin, mana melambang tuh gitu saudara. Si Ganu, aduh nya boyot, begitu nyemplung ke air mas saudarakunya. Wah, siga pelornya. Betul gak saudaraku? Ya, nah itu kalau Anda hidupnya, mungkin Anda keluar panggilan. Tangkap gak saudaraku? Kalau orang hidupnya gitu-gitu, terobaro. Ya, lihat burung penguin begitu di air mas saudaraku, kecepatan itu hebat sekali. Kalau Anda dalam panggilan Tuhan, Anda akan keluar semua yang baik, semua yang indah, semua yang luar biasa di dalam hidup saudara. Ya, saya tahu panggilan saya misi. Makanya Pak Yosi tanya, Ko Simon masih misi? Oh, itu hidup saya. Ya, saya dari Papua. Kemarin Pangkalan Bun, retreat pelajar, 1.000 pelajar yang ikut sudah. 1.000 pelajar, kami bikin retreat. Sayang KKR mengancak gedengnya, kalau retreat kan bisa 4 session sudah. Dan Tuhan lawat luar biasa. Ya. Kamboja, 40 desa yang udah dimenangkan sudah. Saya masuk Kamboja tuh, ya saya membiayai 1 anak Tuhan yang pintar masak. Cuman dia punya hati misi, dia bilang, kok saya pengen misi. Dan gembala saya bilang, saya tuh mau diutus ke Kamboja. Oke, saya bilang, saya temenin. Jadi saya pergi dengan partner saya, kami temenin. Dia karena dia chef ya, chef saya koki lah saudaranya. Koki, jadi saya bilang kita buka kafe. Jadi kita buka kafe saudaraku di Phnom Penh. Ya, dan melalui kafe itu mulai dimenangkan pegawai. Ya. Orang-orang kumpul di situ, hamba-hamba Tuhan dari luar negeri juga. Akhirnya itu jadi center buat pelayanan, saudara. Dan melalui itu kami masuk ke desa-desa, 40 desa. Uangnya dari mana? Ya itu, kalau Anda di dalam panggilan Tuhan, Tuhan akan menyediakan. Amin. Jadi ayo dong. Tanya Tuhan, saya ini dipanggil jadi apa Tuhan? Bukan hanya harus jadi penginjil, saudaraku ya, jadi pendeta, tidak. Sudah kau lihat di Alkitab pun banyak Tuhan pakai Nehemia juru minuman raja. Daniel itu pejabat, saudaraku, Sadrak Mesak Abednego. Ya. Ada juga peternak, saudaraku, petani. Rasul Paulus itu tent makers, pembuat tenda, saudaraku, bersama Priscilla, Aquila. Ya, disebutnya tent makers, saudara. Ya, karena zaman dulu kan orang nggak bangun pakai tenda, saudara. Makanya terjemahannya tent makers. Ya, nah, saudara, orang pakai itu, saudara. Jadi Anda tanya Tuhan nih, ini tahun-tahun ini kan semakin gelap ke depan, saudara. Orang yang nggak tinggal dalam panggilan Tuhan, Anda benar-benar ngeri. Ya, lihat aja ya, perubahan begitu cepat, uncertainty. Ya, gak pasti lagi saudara. Ya, keadaan Yesaya 60 dikatakan dunia ini semakin gelap, deep darkness. Ya, Donald Trump ngomong A, goyang. Donald Trump batuk, goyang saudara. Ya, ini
bensin baru naik segitu ya, udah mulai goyang. Pabrik-pabrik sudah mulai. Plastik naik 100%. Pada aduh kumaha kosimon, tidak naon. Sumber saya bukan dunia ini. Sumber saya adalah Tuhan yang sudah membeli saya. Amin. Kalau Tuhan beli, Anda beli motor, pan dirawat, bener enggak? Ya, motor teh dirawat ya, dicuci nya, kumaha nu sayang nya, meuli eta teh ngarah herang, bari jeung tara ditumpakan sudah nya. Wah, besok dilap deui, dipakai sebulan sekali lebarnya. Ya, motor aja Anda sayang, masa Tuhan gak sayang sama Anda? Anda sudah dibeli loh. Tuhan mau pakai. Amin. Kita pulang jam 12 hari ini saudara. Soalnya orang misi mah loba cari tanah saudara. Ya, lagi COVID kemarin wah nyungsep semua. Pus, hancur. Pabrik pada temayar. Ya, pas saya bilang mohon kumaha mon ya. Kita kan ngidupin banyak sekali hamba Tuhan. Kami membiayai banyak sekali hamba Tuhan yang di pedalaman. Karena saya tahu mereka masuk pedalaman. Pedalaman sudah ke paling kolektor 500.000 1.000.000 sudah. Gimana bisa hidup? Anak 3. Anaknya udah mau kuliah. Akhirnya saya bilang udah gini. Pokoknya kamu pelayanan aja. Anakmu pokok yang tanggung. Jadi saya punya anak asuh tuh banyak saudara. Kita biayain dia. Kita tambahin. Kamu dapat setiau tambahin tah notiau. Supaya apa? Supaya dia jangan pulang ke kota saudaraku. Kalau enggak kan sayang itu ada ratusan orang ya. Yang ditinggalkan oleh hamba Tuhannya. Karena apa? Karena kekurangan ekonomi. Kalau gereja ngerti ini, saudara, kami di Pasir Koja itu pengeluaran terbesar itu misi. Orang bilang, kok kita tektor ngabangun, pokoknya misi heula. Bisa ngabangun, saudara. Itu Taman Sakura hampir selesai. Saudara. Sekali ibadah bisa muat hampir 450 sekarang. Kenapa? Ada orang-orang yang senang memberi dan akhirnya Tuhan memberkati. Jadi lagi COVID kemarin, saya bilang Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Jadi gimana mon? Tetap kirim. Jadi uang buat hamba Tuhan, uang buat misi, saudaraku, uang buat panti, narkoba kami tetap kirim. Saya bilang kalau perlu kita yang ngirit. Wow, itu pertaruhan yang hebat, saudara. Sementara yang lain PHK pegawai, saya nggak PHK satu orang pun. Saya bilang Tuhan kau punya cara ajaib, saudara. Lagi saya berdoa damai sejahtera, satu pabrik telepon, mon, ya, tadi ayah, saya tuh dapat orderan gede. Naon sasapedahan saudaraku. Kan zaman Covid pada sasapedahan kabeh ya. Kan aya sepedanya Brompton banyak 100 juta banyak baju nagoban saudaraku. Jadi bajunya tuh yang anti bakteri. Jadi moal hapuk saudaraku ya. Dry fit, contoh dry fit amun ketebak angin garing saudaraku. Jadi kesangnan teu ngoprot. Ya, jadi wah, lalu ada UV protection. Ya, jadi kalau kena sinar matahari tetap enak gitu ya, nggak cepet belel. Ada nggak? Ada. Saya bilang cuman ayana di Inggris, di Indonesia mah eueuh. Asupkeun monnya, asupkeun mah bisa duitna eueuh. Yang saya kagum pabrik ini bilang, oke, masukin aja gue bayar cash sama lo. Saudara satu pabrik hiji setunggal orang Jawa bilang, bener-bener satu pabrik ini aja yang jalan dengan kenceng. Jadi saya masukin, dia bayar cash. Itu juga bukan bukan lewat laut tapi air freight. Karena lagi itu kan lockdown, saudara. Pakai pesawat tambah lagi 30%, dia mau bayar. Jadi kita masukin dan itulah cara Tuhan yang ajaib. Itu omsetnya sama dengan 30-40 pabrik normal. Jadi selama masa sulit itu, hanya dari satu pabrik ini, ketutup semua. Tidak ada pegawai saya yang di PHK. Tidak ada yang dipotong gajinya. Tuhan mencukupkan dengan cara yang ajaib. Kasih kemuliaan Anda. Jadi kalau Anda tinggal dalam panggilan Tuhan, Allah punya 101 cara untuk memberkati saudara. Ya Elia ge diberi makan ku burung gagak. Ya iya saya biasa diberi makan ku burung gagak. Sulakunya. Ya dikasih roti, dikasih sampai begitu pabrik lain jalan, sesapedahan geusaan saudaraku. Iya, tapi kita mau lanjut ke nobelnya omset saya, ente saudaraku ya. Begitu selesai pabrik lain jalan, udahan saudaraku. Ente meuli deui. Tapi nah itulah cara Tuhan memang. Saya bersyukur aja ya, terima kasih Tuhan. Dan kita saya bilang kita ya let's celebrate. Yuk kita
kita bikin perayaan untuk kebaikan Tuhan ini. Saya ajak pegawai saya sudah staf administrasi main. Tahun lalu saya bawa ke Thailand. Bukan naik Air Asia deh, naik SQ. Singapore Airlines. Kenapa? Saya bilang Tuhan begitu baik dan Anda. Ada yang suaminya full timer, suaminya gurunya. Saya bilang ikut semua. Saya subsidi. Bawa anak saya subsidi. Kenapa? Bersyukur. Karena Tuhan begitu baik. Saudara, kalau Anda tahu panggilan saudara, percayalah. Ya, Anda akan mengalami tadi protection, promotion, dan provision. Jadi nggak ada pakai hidup yang berarti, hidup yang paling enak, hidup yang paling dahsyat. Ya, sampai jam seberapa ya Pak? Jam 8 menang, boleh jam 8? Atau boleh nggak maksa saya. Ya. Bos jauh-jauh kah dia sudah punya. Ya. Jadi saudara, itulah hidup yang berarti, hidup yang luar biasa di dalam Kristus adalah yaitu mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Tuhan bukan hanya mau dia dimuliakan, Anda dibawa dalam kemuliaannya. Status sosial saudara, status ekonomi. Saya nggak pernah bayangin hidup seperti begini. Yang indah sekali dalam Tuhan. Ya, tahun lalu saya pelayanan ke Papua. Itu 25 tahun yang lalu pertama saya ke Papua. Pertama saya KKR di lapangan sepak bola itu di Papua, di Timika. Ya. Dan itu wah Tuhan kerja dahsyat banget. Pertama bener-bener. Ya, lihat orang yang kursi rodanya langsung dialung-alungkan, sudah kuya tongkatnya semua. Yang buta langsung melek itu saya lihat langsung bener-bener. Jadi kayak Pak Simon kangen datang atau ke dia. Ya, saya bilang, saya kalau udah maju, suka malas, saudaraku. Mulai lagi dari nol lagi gitu. Udahlah, kamu kan udah bisa, kok nggak datang juga. Cuman rupanya mereka udah 20 tahun lebih, mereka pengen saya datang. Jadi saya datang, kaget. Dulu gereja ruko, saudaraku, kan paling 30-40 jemaat, lagi ngebangun gedung, saudaraku, muat 1000 orang. Dan saya bilang, wow, orang Papuanya 2 bis sekali datang. Wow, saya bilang dahsyat banget Tuhan. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu, saudaraku, apa yang kita tabur. Jadi gede. Ya, saya nanam pohon matoa, bawa dari Papua, depan rumah. Akhirnya luhurnya 10 meter, saudaraku. Sampai kaku udah di, yuk, lo bating daunnya, gondrong ting, jadi kudu panggil tiap tahun, kudu ini, saudaraku, dipotongin ya. Dari biji kecil, bisa jadi segede gitu, dan buahnya itu ratusan, banyak banget. Saudara nggak pernah tahu apa yang saudara tanam akan jadi besar segede apa. Makanya yang menaburlah, lakukanlah. Kamboja juga saya hanya iseng, Bang, saya bantuin untuk kafenya, 5 meja pertama saya beliin, nggak pernah kebayang. Itu akan jadi center pelayanan misi yang dari Australia, dari Kanada, dari Amerika, dari Korea kumpul di situ, sudah. Dan saya bersyukur dengan itu. Bukan kuat, bukan gagah, semua karena panggilan Tuhan. Kalau Tuhan yang manggil, dia yang sediain. Kayaknya satu kali ya kan perusahaan juga nggak selalu boom, ya. Kan saya kan ceritakan alus-alus unggulnya sebenarnya. Satu kali kami juga dalam keadaan itu pabrik bayar lama, ayah bayar 8 bulan, cek saya teko 2 minggu deh menang orok hiji ya maka ya 8 bulan 2 minggu kan ya, uang lagi kurang, tiba-tiba anak rohani saya yang di Jogja, kami juga buka di Jogja, yang punya panti. Oh, kontrakan habis, loh ya, ranjang kurang kok, peminatnya banyak. Inges berdoa weh, saya ya, ngucap syukur weh, berdoa ngucap syukur. Kayak kalau Tuhan buka, saya akan bantu. Saya cuma bersyukur, terima kasih Tuhan kau baik ya. Kau luar biasa Tuhan, kau ajaib. Telepon di mobil, saya bawa makan siang, telepon. Kirining. Ya. Halo ini Pak Simon. Iya. Pak bisa ke Jakarta? Aya naon, ada apa? Ini bos saya teh senang sekali lagu Bapak. Ya, saya kata Tuhan adalah kekuatanku. Ya. Bersama dia aku tak akan goyah. Itu saya bikin lagi, saya masih gak kaset keneh, masih bujangan dulu. Oh lagu Bagai Raja, lu pakai weh, saya mah jual lagu. Ya. Pakai weh, free. Jangan begitu Pak, iya bener, kasih tahu ke bosnya. Jadi saudaraku, akhirnya dikasih tahu ke bosnya, saudara ya.
Besoknya telepon lagi, nggak mau, kata si bos, kudu datang Bapak. Di mana? Di segitiga Kuningan. Rupanya Raja Wali Corps, Raja Wali Group. Pantesan pakai Raja Wali kan. Namun grup burung pipit kan mau mental gue pakai Raja Wali ya. Rupanya salah satu konglomerat Indonesia. Jadi saya kaget, direksi. Ya, saya pikir teh cuman ketemu sama stafnya gitu. Enggak, sudah ada direksi. Ya Pak, ini teh lagu ini mau dipakai. Karena setiap persekutuan si bos teh minta nyanyi lagu ini. Oh iya, saya bilang pakai aja. Enggak Pak. Kami pengen memberkati Pak. Ya udah, saya bilang bukan buat saya. Sok, nanti akan saya salurkan buat saya. Lagu saya teh mahal, saudaraku. Sekaligannya 100 juta, saudaraku. Kasih kemuliaan dong buat Tuhan. Lebih mahal di lagu batu, 100 juta gitu lihat. Lumayan, langsung ke anak rohani, bon sok tak, eta kontrakan perpanjangnya 3 tahun plus eta meliran yang 5 tiba-tiba. Saya kirim duit. Itu ada aja kan aneh, udah nggak ada angin, nggak ada hujan, saudaraku. Tiba-tiba dipanggil. Sering. Jadilah cara provision Tuhan. Sama gitu juga. Kita lagi misi lagi ke Bapak Yanco kemana, saya kemana. Jadi uang gereja tuh kepake buat misi itu banyak pisah. Satu kali saya pelayanan di Full Gospel Businessman Fellowship, saya sering diundang di mereka. Ya selesai ibadah, tiba-tiba ada seorang, ya bukan jemaat saya loh. Bukan orang gereja saya, bukan. Mas Simon, aduh saya ngerasa tidak terlibat. Saya mau ikutan, ya mangga sok. Ya silakan, jangan transfer ke pribadi, saya transfer ke rekening gereja aja. Gereja Betel Indonesia, nomor rekening sekian, tulis aja untuk misi. Iya Pak, baik. Dah, setting sepoho. Minggu depan bendahara saya nu ngagurubuk. Oh Simon, naon? Aya duit asup. Sabaraha? 1 miliar sudah. Kasih kemuliaan Bang. Dan itu teh geus kejadian 2 kali sudah. Makanya 1 miliar. Aya nu nganteukeun make keresek sugan teh mau lauk asin ti Pangandaran sudah. Ya, Pak Simon, saya teh merasa diberkati, dengar kesaksian. Ya, saya pengen ikut memberkati, saya buka cash. Saya lihat benar ya, kalau kita dalam panggilan mah, Tuhan yang nyediain. Tuhan yang kasih otoritas. Tuhan yang akan arahkan saudara seperti Yusuf masuk rumah Potifar heula teu naon saudaraku ya. Akhirnya tante Poti mengganggu dia saudaraku. Ya, tetapi itulah jalan Tuhan, masuk penjara, tapi di penjara dia ketemu juru minuman, ketemu dengan, akhirnya disitulah promosi dari Tuhan, saudaraku. Sadra, Mesa, Abednego, Daniel dibuang ke Babel, nggak apa-apa, tetapi mereka tetap cari Tuhan, menguduskan diri, dan pada saatnya Tuhan angkat mereka, saudara. Saudara, kalau Anda dalam panggilan Tuhan, pastikan Anda dalam panggilan Tuhan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi saudara. Saya percaya itu dan saya ngalami itu, saudara. Bahkan orang anggap sebagai bencana sekali, musibah sekali, Tuhan bisa upahkan, mendatangkan kebaikan. Tuhan memberkati, kasih kemuliaan Tuhan buat Tuhan. Yuk, mari musik pujian. Ya, haleluya. Masih ayah 10 cari tadi mas saudaranya. Oke, tolong yang musik pujian dong. Ayo bareng-bareng. Tadi ya lagu yang terakhir deh. Yuk, song leader, singer. Lalu udah lansia, sudah suruh minum. Lagu yang terakhir tadi. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Amin, Yesus. Ku perlu anugerah
laksanakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari semua bangkit berdiri, saudaraku. Katakan, Yesuslah kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Benar Tuhan, kau membenarkan kami Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami, membeli kami Tuhan, menguduskan kami Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Amin. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sama-sama katakan, ku hidup bagimu, ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus. Ini saat kudus, saudaraku. Selama ini Anda belum pernah mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya ingat ketika saya muda lulus SMA, ada KKR yang dilakukan oleh pendeta Stephen Tong pada saat itu di Lyceum. Dia bertanya, siapa yang mau mempersembahkan hidupnya untuk menjadi hambanya, menjadi alat Tuhan. Saya nyanyi, saya lari ke depan, saya menyerahkan hidup saya. Saya bersyukur untuk keputusan itu. Karena sejak hari itu saya lihat bagaimana Tuhan memimpin hidup saya. Dari seorang mahasiswa yang tidak punya apa-apa, saudaraku. Hidup dalam kemiskinan, Tuhan membawa saya di jalan kemenangannya. Langkah demi langkah. Oh saudaraku, itu keputusan terbaik yang pernah saya ambil, mempersembahkan hidup saya. Seperti Roma 12, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepadanya. Saudara. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, jadilah Tuhan dan bukan hanya Tuhan dan juru selamat pribadi, tetapi pemilik hidupku, Tuhan, pemilik masa depanku, Tuhan. Kau sudah beli aku, Tuhan. Aku mau mempersembahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku mau izinkan Roh-Mu mengajar, memimpin, mendisiplin, membentuk aku, Tuhan. Sehingga panggilan-Mu itu terjadi sempurna di dalam hidup. Bagi saudara yang merindukan itu, saudara boleh menyanyikan lagu ini dengan letakkan tangan kiri saudara di dada. Dan angkat tangan kanan saudara. Saya berdoa buat saudara. Katakan di dalam remnya. Kalau ku hidup. Letakkan tangan kiri di dada saudara.
ku. Dan tangan kanan angkat kepada dia. Katakan, hatiku tetap, Yesus Tuhan, tetap menyembahmu. Yes Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kau berdoa dalam nama Yesus. Pengurapan turun ke atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Panggilan Tuhan terjadi di dalam hidup mereka Tuhan. Arahkan matamu kepada dia, saudara. Dia memberi kemampuan kepada kita untuk melayani, untuk hidup di dalam panggilannya, saudaraku. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, kau melihat setiap tangan yang terangkat, hamba berdoa, turunlah pengurapan-Mu, turunlah kuasa-Mu. Engkau memimpin, Kau menolong kami Tuhan. Sehingga setiap langkah-langkah adalah mujizat. Setiap langkah-langkah kami melihat tangan-Mu yang perkasa membawa kami di jalan kemenangan-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Berkati pelayanan di tempat ini. Berkati Pak Yosia, berkati para pemimpin, diaken, majelis, para pemain musik, pemimpin pujian, guru-guru sekolah minggu, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Sehingga di tempat ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di tempat ini jiwa-jiwa dituai. Di tempat ini dibangun orang-orang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, firman-Mu yang menyegarkan kami, firman-Mu yang menghidupkan semangat kami, biarlah itu tetap ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Kau memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa. Dan kami bersyukur Tuhan buat pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk kami tetap beribadah kepada-Mu. Bila sebentar kami akan bawa korban persembahan, mari Kau pimpin dan sertai kami dan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani pagi ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan untuk yang bertugas, betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu semua. Persembahan dan persepuluhan dapat melalui transfer ke rekening yang telah tersedia.
atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia. Jadwal ibadah sepekan, Bapak Ibu bisa melihat di layar. Ibadah minggu depan, tanggal 26 April pukul 7 pagi di gereja setempat, kita akan dilayani oleh Ibu Meta Sulistianti dengan judul Serius. Cinta dalam Aksi 2026, ada posternya. Program berbagi makanan malam bagi sesama di jalanan ya, bagi pemulung, pengamen, tukang beca, anak jalanan, manusia gerobak, yaitu hari Rabu tanggal 6 Mei pukul 18.30, kumpul terlebih dahulu pukul 6 di gereja. Dukungan dana 25.000 per paket, yaitu nasi box dan snack dan minuman. Dukungan dana dapat diberikan kepada Ibu Yulina atau dapat transfer ke rekening GBI Suryani dengan disertai keterangan untuk aksi sosial. Keikutsertaan bagi Bapak Ibu yang akan ikut serta di dalamnya bisa mendaftarkan ke Ibu Fei ya. Pengumuman selanjutnya yaitu ada Posyandu Lansia. Hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Pukul 10 pagi di tempat ini, pendaftaran ke Ibu Melia atau ke Ibu Sani. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri ya. Dukungan doa yaitu kita akan berdoa untuk Bapak Thomas Susilo dan juga kita berdoa untuk anak sekolah minggu, remaja, pemuda dan sekolah, kuliah dan pekerjaan mereka, dan berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, biar Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai dan memberikan kesehatan. Pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu bisa melihat nomor-nomor telepon yang tersedia di layar dan bisa dan siap untuk dihubungi oleh Bapak Ibu semua ya. Tetap menjaga kesehatan dengan menjaga makan, pola tidur dan semuanya agar kita tetap sehat. Selesai ibadah raya, seluruh pelayan perjamuan kudus dan kolektan diharapkan kumpul di halaman gereja. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Sebentar kita akan bawakan persembahan untuk diakonia. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, sebentar kita akan berdoa syafaat. Saya serahkan kepada Bapak Yosia. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah raya pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu berdoa buat Tuhan jemaat-Mu, Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan saat ini. Tuhan secara khusus kami berdoa buat Bapak Thomas Susilo, Tuhan yang mengalami Tuhan kemari jatuh dari motor dan saat ini Tuhan secara manusia Tuhan keadaannya yang Tuhan mengkhawatirkan kami, tetapi kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa yang sanggup melakukan segala perkara. Kami bersepakat saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjamahnya, Tuhan bagian-bagian Tuhan tubuh yang Tuhan terganggu saat ini,
dalam nama Yesus dipulihkan, dinormalkan kembali. Oh Tuhan, kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi atasnya saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa melakukan segala perkara. Demikian juga Tuhan, kami berdoa saat ini, oh Tuhan, buat anak-anak-Mu yang lain dalam pergumulan kesehatan. Engkau juga yang menjamah, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Ada pergumulan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Kami percaya di dalam Yesus, oh Tuhan, semuanya boleh, oh Tuhan, terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa, oh Tuhan, buat seluruh kegiatan yang ada sepanjang minggu ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik itu persekutuan doa, ibadah komisi-komisi, ibadah raya. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati. Lawatan Allah terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Dalam, oh Tuhan, setiap kegiatan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat rencana program Cinta dalam Aksi dan Posyandu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati acara ini Bapa, dan kami mau belajar berbagi dengan sesama kami yang, oh Tuhan, membutuhkannya. Tuhan yang menyediakan segala apa yang kami perlukan, dan biar ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sekolah minggu, remaja, pemuda, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, Tuhan berkati. Bahkan mereka yang bekerja, Tuhan yang berkati dan membuat mereka berhasil, sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah goncangan dunia saat ini, kami percaya bahwa Allah mengasihi bangsa kami. Allah peduli, dan Allah, oh Tuhan, yang, oh Tuhan, memberkati bangsa kami. Oh Tuhan, kami boleh, oh Tuhan, tetap, oh Tuhan, merasakan berkat Allah. Bangsa kami merasakan berkat Tuhan, karena Tuhan memberkati dan mengasihi bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, oh Tuhan, Wakil Presiden. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin terendah, gubernur, bupati, wali kota, sampai aparat, oh Tuhan, pemerintah terendah, ke RW RT. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang, oh Tuhan, membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memulihkan sumber-sumber, Tuhan yang memberkati sumber-sumber pendapatan negara kami. Oh Tuhan, baik dari hasil bumi maupun dalam hasil perdagangan dan lain sebagainya. Kami mau berkat Allah turun atas sumber-sumber, oh Tuhan, pendapatan negara bangsa kami. Berkati kota kami, oh Tuhan, berikan keamanan, perlindungan Allah yang sempurna ada atas bangsa kami, ada atas kota di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik atas kehidupan kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan yang terus menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka, dan boleh menjadi Allah di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Simon Irianto yang telah melayani kami pagi hari ini. Oh Tuhan, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati hidupnya, kesehatannya, oh Tuhan, pelayanannya, Tuhan yang terus pakai, Tuhan terus perlengkapi, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, dan mereka boleh melayani lebih lagi
bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Penyertaan dan perlindungan Allah yang sempurna ada atas kami semua. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah. Yang bersumber dari Allah Bapa. Dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin.